Merdeka untuk Indonesia, negeri kita yang tercinta. Jika kamu seorang wanita, apakah kamu sudah merasa bahagia? Karena sejatinya merdeka tidak bergantung pada siapa-siapa. Merdeka adalah segala sesuatu yang kita rasa, merdeka adalah hal yang kita punya. Merdeka sejatinya menikmati apa yang saat ini menjadi takdir kita. Bahagia bukan hanya kata-kata, dan merdeka sejatinya adalah menikmati setiap kehidupan yang kita punya. Lalu bagaimana caranya? Mari kita simak video berikutnya. Mungkin kamu pernah mendengar kata-kata ini, karena wanita ingin dimengerti. Atau kamu juga pernah mendengar lagu ini, wanita adalah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Teman aku hari ini, kamu juga mungkin pernah mendengar sebuah hadis bahwa wanita solihah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Selalu ada cerita yang menarik tentang wanita. Selalu nyentrik, selalu unik untuk diulik tentang cerita para wanita. Saya punya kisah seorang wanita yang saat kecil dia mengalami kekerasan. Ada juga cerita seorang wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga cerita seorang wanita yang hingga lanjut usia masih menikmati kesendiriannya. Ada wanita yang selalu bertengkar dengan saudaranya. Ada juga kisah seorang wanita yang selalu berharap tentang keajaiban dalam hidupnya. Ada kisah seorang wanita yang senantiasa menunggu kehadiran buah hatinya. Ada juga cerita seorang ibu yang stres menghadapi tingkah laku dari anaknya. Ada juga seorang ibu sebagai wanita yang selalu terjaga setiap malam untuk menjaga buah hatinya. Beragam cerita, beragam kisah tentang wanita, dan saya mengutip kata-kata dari Kailin Go bahwa menjadi seorang wanita yang mandiri itu bukan ditemukan oleh kedua orang tuanya atau orang tua yang menemukan kemandirian dari anaknya. Tetapi wanita yang mandiri itu ditemukan oleh dirimu sendiri, oleh kamu. Ya, kamu adalah wanita yang mandiri, wanita yang merdeka, wanita yang bahagia, wanita yang banyak karya sehingga menjadi wanita yang berguna. Mari kita belajar dari pahlawan wanita di dunia. Banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Mereka adalah orang-orang yang bahagia, mereka banyak karya, walaupun sudah tidak ada di dunia, wanita-wanita ini menginspirasi kita semua. Begitu juga pahlawan wanita yang ada di Indonesia. Mereka yang menghadirkan emansipasi wanita untuk kita menjadi keluar dari zona nyaman kita, emansipasi sebagai sesama wanita untuk menjadi wanita yang bisa berguna. Lalu pertanyaannya, seperti apa caranya? Langkah menjadi wanita yang merdeka, wanita yang bahagia, wanita banyak karya sehingga bisa berdaya dan berguna. Teman aku hari ini ada 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai langkah-langkah ini. Yang pertama adalah tuliskan tujuan hidupmu. Setiap diri kita tentu punya tujuan hidup yang ingin dicapai, ada cita-cita yang ingin diwujudkan. Tuliskan secara nyata tujuan itu dalam kamus hidupmu, dalam buku harianmu. Sehingga ketika kita mengingat tujuan itu, kita akan semangat kembali sejatinya tujuan hidup kita di dunia. Lalu langkah yang kedua adalah tentukan value dalam diri kita. Apakah value-nya itu adalah kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keluarga, rasa cinta,
Banyak sekali value yang ada dalam kehidupan kita. Pilih value tersebut. Semakin tinggi value yang kamu miliki, semakin tinggi nilai dirimu di mata orang lain. So, tentukan value sebagai langkah yang kedua, lalu mari kita lihat langkah yang ketiga. Tetapkan peran hidupmu. Apapun peranmu saat ini, apapun profesimu saat ini, tentukan peranmu untuk bisa menjadi seseorang wanita yang bisa bahagia menjalani peran tersebut. Wanita yang merdeka, bebas berpendapat, bebas mengeluarkan ide, sehingga bisa menghasilkan karya. Tentunya karya itu membuat kamu menjadi wanita yang berguna dengan peran yang kamu miliki saat ini. Jika kamu saat ini adalah ibu rumah tangga, jika kamu saat ini adalah seorang pekerja, jika saat ini kamu adalah pengusaha, jika saat ini kamu adalah mahasiswa, apapun peranmu, tentukan, tetapkan peranmu adalah jalan kamu untuk bisa merdeka. Lalu langkah yang keempat, tetapkan memberikan servis. Tetap memberikan servis kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarmu. Dengan peran yang kamu miliki saat ini, berikan servis yang maksimal untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga 4 langkah ini bisa kamu praktekkan. Teman aku hari ini mulai dari menuliskan tujuan hidupmu, dengan tujuan itu kamu bisa semangat menjalani hidupmu. Yang kedua adalah value yang kamu yakini, yang kamu lekatkan dalam dirimu. Dan yang ketiga adalah menetapkan peranmu saat ini. Dan yang keempat adalah memberikan servis kepada orang-orang di sekitarmu. Semoga dengan 4 langkah atau 4T ini, kamu bisa menjadi wanita yang merdeka, wanita yang bahagia, wanita yang banyak karya, sehingga bisa berguna untuk orang-orang yang ada di sekeliling hidupmu. Saya Aya Rohaila, sampai jumpa di episode berikutnya.